Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mazmur 15 ayat 1. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ingin mengajak kita untuk merenungkan kualitas hidup kita sebagai seorang Kristen. Kualitas kekristenan kita tentu tidak bisa hanya diukur berdasarkan aksesoris kekristenan yang kita pakai maupun intensitas kita dalam mengikuti ibadah ataupun pelayanan di gereja. Namun lebih daripada itu, Mazmur ini ingin menggugah komitmen kita dalam mentaati firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Keintiman dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari cara hidup yang benar. Pertanyaan dalam Mazmur ini ingin membuka mata kita tentang kualitas hidup seorang Kristen. Kualitas hidup seorang Kristen yang dimaksud dalam nas ini sangat bergantung pada kualitas hubungannya, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan hubungan baik dengan sesamanya. 1. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana pertanyaan ini diungkapkan dalam bahasa Perjanjian Lama? Kemah di sini dapat kita mengerti sebagai jemaat yang giat bergerak, yang dilambangkan dengan kemah Musa, yang cocok dengan keadaan di padang gurun, sederhana dan dapat berpindah-pindah. Di sanalah Allah menyatakan dirinya, dan di sanalah Dia menjumpai umatnya. Seperti pada waktu di dalam kemah kesaksian, kemah pertemuan. Gunung Kudus merujuk ke Gunung Sion, yang di atasnya bait Allah akan dibangun oleh Salomo. Ini merupakan tempat kebahagiaan bagi orang-orang kudus bersama dengan Tuhan. Di sana mereka tinggal dengan nyaman seperti di rumah sendiri. Mereka akan berada di sana sampai selama-lamanya. Hanya bila seorang telah dikuduskan dalam Kristus, ia dapat memelihara kekudusan hidupnya. 2. Hubungan yang baik dengan sesama. Seseorang yang tinggal di kemah atau di gunungnya yang kudus akan nampak dalam relasinya dengan sesama. Dia berlaku tidak bercela sesuai dengan persyaratan perjanjian. Keluaran 17 ayat 1. Perilakunya lurus, tak berubah, dan dia berusaha untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah. Ia melakukan apa yang adil dan selalu mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ia tidak berbuat jahat sama sekali terhadap temannya. Ia tidak berbuat rugi barang kepunyaannya. Ia mengetahui betapa berharganya nama baik, dan karena itu ia tidak menyebarkan fitnah. Ia mengetahui orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu mengutamakan suara hati nurani. Ia tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. 3. Upah bagi yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Mazmur ini diakhiri dengan suatu pengukuhan. Ia seperti gunung Sion yang tidak bisa digoyang, tetapi tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bandingkan Mazmur 125 ayat 1. Anugerah Allah selalu cukup baginya untuk menjaganya tetap aman dan tidak bercacat bagi kerajaan sorga. Berbagai pencobaan tidak akan mengalahkannya, dan tidak ada yang akan dapat merampas damai sejahtera darinya. Dalam menyanyikan Mazmur ini, kita harus mengajar dan memperingatkan diri kita sendiri dan saling memperingatkan supaya masing-masing memenuhi sifat-sifat warga Sion seperti yang digambarkan di sini. Dengan begitu kita tidak diusir dari kemah Allah di bumi yang ditandai dengan kehilangan damai sejahtera atau kedamaian batin, dan pada akhirnya boleh tiba di gunung yang kudus jika seorang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sahabat Iktus,
Siapa yang dapat mempunyai kualitas kehidupan sesuai dengan standar yang dipaparkan oleh pemazmur ayat 2-5? Jawabannya adalah tidak seorang pun, kecuali Yesus Kristus dan mereka yang sudah dikuduskan di dalam Dia, yaitu Kristen. Jika demikian, apakah sekarang kita bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri? Tidak. Kita harus senantiasa berusaha untuk mempunyai gaya hidup seperti yang dipaparkan pemazmur ayat 2-5. Saya harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral yang tidak bercela dalam kehidupan pernikahan, keluarga, sosial, maupun pribadi saya. Ayat 2. Di tengah-tengah masyarakat di mana moralitas sudah dikalahkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi, saya menyadari bahwa tekad ini tidaklah mudah. Kejujuran dan keadilan akan saya junjung tinggi karena saya menyadari bahwa ini adalah aset untuk tinggal dalam kebahagiaan dan damai sejahtera di bumi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah saya memiliki hubungan baik dengan sesama? Apakah upah yang dijanjikan Tuhan jika saya memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan sesama? Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya rindu memiliki hubungan yang intim denganmu, sebab inilah kekayaan rohani yang paling berharga. Biarlah kerinduan saya untuk datang padamu melalui doa dan firman terus berkobar dan tidak menjadi padam. Terima kasih karena Engkau telah menaruh kasih dalam hati saya, sehingga saya memiliki relasi yang harmonis dengan sesama. Biarlah ini menjadi pintu yang terbuka untuk bersaksi tentang-Mu. Amin. Tanpa kekudusan, tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.